bagaimana konsep pelaksanaan KKN berikutnya, bersandar pada arahan dari kemarin, agenda yang terakhir kemarin sore gitu. Dan nanti yang terakhir pastinya kita harus sepakat tentang program, ya. Jadi program apa yang kita akan fokuskan selama lebih kurang sebulan ke depan. Nanti agenda lainnya adalah agenda lain-lain yang mungkin teman-teman ada masukan, ada komentar dan sebagainya. Ya. Baik, kita mulakan acara kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama adalah kita langsung masuk ke agenda yang utama terkait dengan respon dari rapat kemarin. Ya. Kemarin sudah kita dengar bersama-sama bahwasanya KKN MH kita ini akan diterjunkan di Desa Sendang Agung, ya, dengan fokus di Masjid Baitul Izzah, ya, Baitul Izzah 1. Jadi Masjid Baitul Izzah ini ada 2, Izzah 1 sama Izzah 2. Jadi kita difokuskan pada Izzah yang pertama. Nah, dan kita selama 1 bulan ke depan itu akan banyak berjibaku dengan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah program pemberdayaan ekonomi. Jadi kalau saya bisa bagi itu ada 2, pemberdayaan ekonomi sama pemberdayaan masyarakat. Nah, yang masyarakat ini nanti terkait dengan aktivitas yang bernuansa agama, ya, dan lekat dengan aktivitas masjid yang pemberdayaan masyarakat ini. Yang ekonomi itu nanti kita akan bersinggungan dengan usaha kecil menengah yang memang belum banyak terberdayakan di desa minggir tersebut. Jadi ada 2 itu. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke yang berikutnya, dalam konsep KKN ini, rekan-rekan sekalian, janganlah kita itu terpaku atau tersandra dengan aktivitas yang sekedar aktivitas. Ya. Mungkin saya sering bicara dalam KKN yang pernah saya bimbing kemarin. Mungkin ada teman-teman di sini yang kenal dengan beberapa teman yang saya bimbing KKN IT, ya, kelompok 33-34. Di sana mereka saya coba arahkan bagaimana kita bergerak itu berbasis 4, yaitu input, proses, output, dan outcome. Ya. Jadi input tadi adalah sumber daya manusia kita dan sumber daya dana kita atau finansial kita. Yang kedua adalah proses. Nah, proses adalah kegiatan, aktivitas. Ya. Yang ketiga adalah output, yaitu sesuatu yang kita mau, yang kita harapkan akan kita dapatkan dari kegiatan tersebut. Lalu yang terakhir adalah outcome, adalah dampak. Jadi dampaknya. Jadi pasca Mas Ghazali DKK itu selesai, apa yang teman-teman tinggalkan atau legasikan pasca KKN itu selesai. Ya. Jadi itu yang kita renungkan dalam KKN itu. Tidak hanya sekedar kita asal kegiatan, asal kerja, 30 hari selesai. Bukan seperti itu. Tapi kita punya sebuah ikhtiar dampak yang ditinggalkan, baik itu bersifat yang ide atau gagasan, syukur-syukur bisa berupa fisik, begitu, sehingga masyarakat bisa terus menikmati. Nah, dalam hal itu, ya, kemarin Anda diminta untuk tinggal, ya, di sana selama 30 hari. Ya, tentunya ini menjadi sebuah tantangan bagi teman-teman sekalian karena nanti juga terkait dengan pendanaan, ya kan? Pendanaan, lalu juga terkait dengan kegiatan dan juga terkait dengan mobilitas, begitu. Nah, karenanya saya kemarin berpikir begini. Ini agenda yang kedua, ya, kita bicara tentang program sekalian. Jadi program kita itu bagaimana seandainya hanya fokus pada 2 saja, ya, 2, tapi kita maksimalkan di situ. Nanti untuk SDM-nya silakan di lapangan bisa dinamis, ya. Yang pertama adalah kita fokus pada aspek yang namanya pemberdayaan UMKM, ya. Jadi UMKM ini nanti kita minta, kita koordinasikan dengan 1 orang UMKM. Apapun itu, nanti kita lihat mana yang memang dibutuhkan di sana. Lalu nanti kita bina mereka dari aspek pertama adalah aspek
distribusi produksinya, bagaimana mempackage barang ya. Yang kedua adalah proses penjualannya, distribusinya, yaitu dengan cara marketingnya atau distribusinya begitu. Nah, ini nanti bisa kita konsep dengan membuat branding ekonomi atau branding produk. Ya, nanti kita buatkan logo, kita buatkan mungkin media sosial ya. Nah, ini nanti yang bisa kemudian menjadi sebuah bekal bagi mereka, termasuk juga akuntansinya. Jadi pencatatan keuangannya bagaimana. Nah, ini nanti outputnya, harapannya mereka bisa meningkat ya. Jadi meningkat produknya, penjualannya. Nanti outcome-nya mereka bisa keberlanjutannya bisa terjaga, sustainable. Artinya mereka terus bisa berkembang dengan memiliki branding tadi itu. Lalu yang kedua terkait dengan kegiatan yang bersifat sosial. Saya melihat kalau kita hanya sekedar mengajar TPA, mengisi syiar, dakwah, itu saya kira sudah banyak. Ya, maksudnya banyak itu pemikiran sejenis itu orang juga sudah lakukan. Ya, mungkin setiap orang yang berpikir KKN pasti ketika tentang mubalik hijrah ini mesti adalah TPA, ngajar ngaji, kemudian memberikan pelatihan itu sebagainya. Saya kira itu pemikiran yang umum, yang common. Tapi bisakah seandainya kita membuat sebuah ruang, ya, ruang yang membuat anak-anak kita ini atau adik-adik kita ini menjadi ibaratnya terstimulasi untuk menjadi seseorang yang wawasannya terus terbuka dan termotivasi dengan cara membuat yang namanya ruang terbuka belajar, ya, atau namanya adalah taman belajar atau mungkin namanya adalah taman ilmu atau mungkin nanti bisa perpustakaan kecil begitu ya. Yang posisinya bisa diletakkan di tempat-tempat yang menjadi tempat umum, misalkan masjid atau mungkin ada ruang di masjid itu yang bisa kita gunakan sebagai ruang terbuka. Nanti konsepnya adalah bisa sebagai tempat untuk belajar gitu. Artinya belajar ya mengaji, ya membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Dan malah saya begini Mas Ghazali dan kawan-kawan. Ketika kita mengajar TPA nanti, misalnya teman-teman punya ide mengajar TPA ya. Kita minta adik-adik yang bergabung di kita itu untuk membuat sebuah tulisan keagamaan. Misalkan satu anak satu lembar gitu ya. Tentang hikmah puasa, mungkin hikmah mengaji atau hikmah ibadah, tulisan tangan, mengarang bebas aja. Setelah itu kita edit, kita bukukan. Ya. Kita bukukan sebagai sebuah karya anak-anak bangsa yang bisa menjadi semangat mereka untuk terus belajar. Jadi KKN Anda itulah KKN yang walaupun terbatas tapi punya impact. Impact tidak hanya berupa aktivitas, tapi impact berupa semangat dan impact berupa ide, impact berupa semangat, inspirasi. Sehingga nanti pasca KKN selesai ini, anak-anak ini akan terbekas dalam hatinya. Bahwasanya dulu pernah ada senior-senior UMY yang tidak hanya sekedar KKN 30 hari selesai, tapi juga memberikan sebuah sematan semangat, inspirasi, dan berupa peninggalan yang bisa kemudian menjadi sebuah legacy gitu untuk adik-adik pada generasi-generasi berikutnya. Jadi MH kelompok 5 ini walaupun sudah nanti selesai, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi Mas Ghazali sudah jadi orang sukses, bisa kembali ke Masjid Baitul Izzah, bisa melihat di sana ada sebuah prasasti di situ yang ditinggalkan, dan itu menjadi sebuah kebanggaan dan akhirnya berkembang gitu. Berkembang dan bisa jadi sebuah perpustakaan daerah atau perpustakaan wilayah di sana gitu. Jadi sesuatu yang saya katakan sederhana, orang tidak berpikir sampai sejauh itu, tapi itu sebuah hal yang batu bata kecil yang akan nanti memberikan sebuah bangunan besar ya. Dan ini kalau kita istiqomah, saya yakin jadi sebuah laporan KKN yang menarik nanti ke depan. Nah, saya kira itu pengantar dari saya, teman-teman sekalian ya. Jadi ini nanti silakan detailnya kita buatkan program, tentunya anggaran akan menyesuaikan pada akhirnya. Dan untuk masalah anggaran, kalau seandainya program ini memang sangat-sangat menjual, tanda kutip ya, menjual, ini bisa kita open donation.
ya bisa kita buka kepada publik untuk menjadi sebuah investor masa depan, ya. Misalkan dari segi bukunya, dari sisi referensi, juga dari sisi tenaga, pikiran, bisa kita rangkul mereka semua, gitu. Sehingga KKN Anda ini KKN yang stimulator. Jadi kayak provokator untuk bagaimana menggiring banyak orang-orang semangat untuk bisa berkontribusi. Saya kira itu Mas Gusali dari saya pengantar singkat. Silakan teman-teman merespon, memberikan komentar. Nanti mungkin sekitar jam 11 kita sepakati programnya apa, kemudian nanti langkah-langkahnya bagaimana ya ke depan pasca kita diskusi pada hari ini. Terima kasih, saya kira itu. Silakan Mas Gusali, saya serahkan pada Anda. Oke, terima kasih kepada Bapak Pak Dimas. Kedengaran kan Pak suara saya? Iya, iya. Dengar sekali, silakan. Oke, untuk yang UMKM kemarin sudah saya minta tolong ke Mbak Uni untuk menanyakan ke Pak Margono yang terkait nomor Mas Eko atau Mas siapa ya kemarin itu Pak? Yang majelis Mas ekonominya Eko, itu. Pak Eko. Nah iya, tapi ternyata kata Pak Margono bapaknya tuh nggak punya WA, yang ada WA-nya ibunya. Ya mungkin kalau itu ntar kami bisa survei langsung ke sono ke warung Ojo Lali untuk nanya-nanya ada UM apa saja, dan kita mengambil fokusnya hanya satu ya Pak, satu UMKM saja. Terus untuk yang yang kayak ruang baca gitu, berarti itu ntar kita kayak ngebuka donasi gitu Pak? Apa bagaimana? Yang penting kita sudah punya konsepnya. Nanti kita konsep ada rumah membaca atau nanti namanya apalah teman-teman silakan rembukan. Nanti kita kebutuhannya apa dalam rumah membaca atau taman membaca itu nanti kita open donasi. Ya, nanti bisa berupa uang, bisa berupa buku. Yang pasti itu nanti bisa menambah amunisi-amunisi dalam tinggalkan konsepnya Mas Gusali. Kita mau buat seperti apa? Kan kalau nggak salah kan di sebelah masjid itu kan ada ruang, ada kantornya ya. Ada kantor ini ya, saya share ya. Iya, ini saya share. Saya ada slide ini kemarin saya diberikan. Nah ini kan kemarin kan ada ini kemarin nih, kelihatan nggak ini? Oh enggak, ya. Itu yang kantor Wismanya Pak. Nah kantor Wismanya ini. Nah tapi nanti kita rembukan lagi sama Pak Margono dan tim. Nanti posisinya di mana seandainya kita punya ide untuk membangun sebuah rumah peradaban tadi atau rumah membaca. Nah ini ya. Nah ini ya kemarin di sini tempat kita yang kemarin ketemu itu. Nah ini juga ada pimpinan cabangnya nih, saya dapat slide kemarin ya. Nah ini petanya nanti saya share pada teman-teman, ini bisa jadi buat laporan pembuka ya nanti, termasuk juga ini ada lengkap. Nah ini juga ada pemeluk agama, ini sebagai syiar juga. Saya juga kaget ya, seandainya di Minggir ini rupanya juga kristenisasinya juga luar biasa ini saya lihat ya. Jadi pemeluk agamanya sampai 25% ini seperempatnya adalah Kristen. Luar biasa ini saya kira. Jadi dari sisi ibadah juga lumayan ini, gerejanya dan ada 7 ini. Sesuatu yang di tataran lingkungan kita agak sedikit agak di luar, di atas rata-rata gitu. Nah ini pemeluk agamanya di Sendang Agung di sini juga luar biasa. Jadi yang Islam ya, yang Kristen juga lumayan ini, hampir 30% Kristen ini. Artinya memang kita perlu ada teman-teman sekalian, ada sebuah referensi yang sangat kuat. Jadi alasan kita membuat rumah baca itu sebagai markas gitu loh, markas untuk bisa meletakkan paradigma berpikir yang mungkin dikatakan nanti Islami gitu nanti ya. Nah ini di sini bisa jadi semacam alasan nanti, alasan kita. Nah pekerjaan di sini juga nanti bisa kita jadikan referensi. Nah ini nanti para yang ini Lazis ya kemarin, ini nggak terlalu Nah ini yang kemarin saya diberikan oleh Pak Adit ya terakhir, ini saya share terakhir, slide terakhir. Ini ya, ini. Jadi 10 kegiatan penguatan ekonomi jamaah. Nah ini yang kemarin disampaikan oleh Pak Ketua kalau nggak salah waktu kita presentasi waktu mereka presentasi. Jadi pelatihan marketing ya, ada pelatihan UMKM. Nah ini
produksi roti, PCA, dan sebagainya. Nah, ini barangkali Mas Gozali, silakan bisa survei ke lapangan, ketemu sama Pak Eko atau siapa, meminta advice dari beliau, satu orang di wilayah Sendang Agung yang bisa menjadi UMKM binaan rasanya. Ya, mitra UMKM atau UMKM binaan. Nah, nanti kita akan kita akan dampingi selama sebulan lahir batin nanti. Lalu kebutuhannya apa, baru setelah itu nanti Mas dan Mbak bisa buat proposal. Gitu. Karena kan nanti kan proposal ini kan berbasiskan kegiatan, Mas. Kalau kita belum punya objek yang jelas, kita mau buat proposal juga apa yang dilakukan belum, gitu. Iya, belum jelas. Lalu anggarannya berapa enggak tahu gitu. Termasuk juga yang anggaran untuk yang sosial tadi. Nah, karenanya saran saya, kalau seandainya emang teman-teman sepakat, maka teman-teman mulai membuat konsep dulu. Jadi konsep ini UMKM ini mau dibawa kemana, ya, mau diapakan, ya. Konsep dulu, ide dulu yang kita coba eksplorasi. Yang kedua untuk yang sosial tadi, kalau emang TPA oke jalan, tapi juga ada backbone-nya TPA tadi, berupa rumah membaca atau rumah didik atau apa bahasanya. Itu juga perlu apa, mau diapakan, gitu. Nah, setelah kita tahu mau diapakan, pasti keluar program. Nah, program tadi nanti keluar anggaran. Anggaran selesai, jadilah yang namanya proposal, gitu. Nah, kalau ya itu belum ada, nah inilah harus kita adakan segera. Gitu Mas Gozali. Gitu Pak, siapa? Ya. Ya, silakan kalau mau dilanjutkan lagi, tadi saya potong, silakan. Mungkin kalau dari saya ya sepakat yang sesuai sama kayak Bapak yang konsepnya yang pertama tuh yang UMKM itu mungkin nanti kita kayak branding kayak yang pengepakannya itu, terus membuat logonya dan juga kayak mendampingi pas produksinya dan juga membuat bisa sosial media di IG, Facebook dan kayak marketingnya gitu Pak. Terus untuk yang yang rumah baca itu berarti kalau itu bisa setiap hari atau seminggu berapa kali gitu Pak? Ya kalau saya melihatnya nanti kan teman-teman standby di sana ya. Nanti ya. Standby itu artinya kan pasti kan waktunya akan fleksibel di situ. Gitu loh. Akan standby. Namanya standby pasti akan kreatif di situ. Nanti kita bisa meng-create banyak hal gitu Mas. Artinya bagaimana membuat taman membaca itu sebagai taman yang menarik, yang inspiratif, kemudian juga lengkap, lalu juga bisa edukatif gitu ya. Nanti programnya bisa dibuat misalkan lomba menulis, latihan membaca, latihan bercerita dan sebagainya gitu. Nanti akan apa Mas ya, diisi silakan selama 30 hari itu sehingga adik-adik itu tidak hanya sekedar rutinitas TPA. Ya, jadi tidak hanya TPA, tapi juga ada muatan-muatan inspirasi, muatan-muatan semangat, pas juga ada penayangan video YouTube, mungkin apa yang berbau edukasi. Iya, iya. Jadi silakan dikreasi saja. Nanti output akhirnya selesai agenda itu adalah teman-teman bisa menggugah anak-anak itu untuk bisa meluapkan aspirasinya dalam bentuk tulisan. Jadi tulisan itu nanti bisa berbagai, bisa dalam konteks agama, konteks sosial, konteks mungkin keilmuan. Nanti mereka sudah buat tulisan 1 halaman, kalau kita punya 20 orang aja sudah 20 lembar. Nanti lumayan kita jadikan buku bersama, judulnya nanti adalah coretan kecil generasi muda minggir atau apalah. Bisa jadi nanti bisa jadikan semacam buku ini Mas, buku pegangan untuk jadi inspirasi gitu, saya kira. Iya. Mungkin dari saya juga setuju Pak. Untuk teman-teman bagaimana tanggapannya? Setuju. Ada masukan atau mau yang diutarakan gitu? Ayo, Mbak Uni, Jessica, Mas Denis, Mbak Laila. Sementara belum ada.
Setuju, Pak. Oke, ada lagi tambahan, silakan. Ada yang mau disampaikan, tidak hanya setuju, mungkin ada unek-unek, ada Iya, aspirasi, gagasan, ada mungkin tambahan-tambahan ide. Silakan melengkapi. Mungkin saya tadi ada yang kurang, silakan. Pak, saya izin menanggapi ya, Pak. Ya, silakan. Jadi begini, kan kita gambarannya tuh kan nanti bakalan tinggal kan Pak di sana. Ya. Jadi kalau dari saya tuh kendalanya karena ada beberapa matkul tuh yang harus ke kampus gitu loh Pak. Apakah nggak masalah kalau semua saya nantinya tuh laju kayak gitu Pak? Ya, intinya nanti Mbak, kita semua itu bergerak dengan koordinasi ya. Nanti kan di situ kan ada komandannya ya, ada Mas Gozali mungkin sebagai komandan KKN ya. Nanti di sana di lokasi juga ada PIC, ada sekrenya, nanti mungkin Pak siapa, Pak Margono atau siapa, nanti mungkin Mas Gozali bisa koordinasi lagi. Nanti setelah itu ketika ada teman-teman yang memang mobile, nanti dikoordinasikan, dan syukur-syukur juga tetap menjaga protokol tadi. Saya kira kita semua fleksibel ya Mbak ya. Yang penting tadi dinamikanya dijaga dan dikoordinasikan. Begitu saya kira. Ya baik Pak, terima kasih. Iya. Lainnya silakan, ada lagi tambahan atau ada pertanyaan? Uni gimana? Ada tidak? Sampai sini sih belum sih. Cuman nanti untuk rumah belajarnya ini berarti kan kita membutuhkan buku dan rak seperti itu ya? Iya mungkin. Ya, nanti gini aja Mbak dan Mas, kira-kira nanti dikonsep dulu aja semuanya, kebutuhannya apa, termasuk juga anggarannya berapa. Nanti setelah itu kita rundingkan dan kita akan open donation nanti. Tapi memang untuk awal-awal kita fokusnya pada pemberdayaan anak-anak dulu. Jadi pengadaan rumah ini kan nanti kan kita koordinasi dulu dengan bapak-bapak di sana kan. Apakah diizinkan, apakah memang boleh, kalau boleh gimana lokasinya gitu kan. Nah, nanti setelah itu udah dapat lampu hijau, nanti setelah itu kita pelan-pelan nih, pelan-pelan nanti membuka open donasi dan sebagainya. Jadi yang penting adalah ide dulu kita jual pada mereka. Begitu, Mbak. Oke, baik Pak. Cukup sih dari saya. Oke, lainnya silakan. Ada lagi? Tidak ada, saya coba akan tutup dengan sebuah beberapa hal penting. Atau Mas Gozali ada tambahan lagi, silakan. Sudah Pak, mungkin paling tinggal yang membicarakan yang konsep yang terkait UMKM dan yang rumah baca itu. Oke, baik. Jadi gini ya, untuk biar kita konkret pada hari ini ya, dan juga ini sudah sangat-sangat waktunya juga sangat terbatas, dan karena tanggal 30 April juga katanya sudah akan ditarik ya. Jadi kita harus bergerak cepat. Yang pertama adalah teman-teman dan tim bisa betul berkoordinasi dengan PIC UMKM. Mungkin lewat Pak Margono nggak apa-apa, Mas Gozali, kalau memang seandainya memang kayaknya agak kurang info kita. Siapa yang bisa diarahkan, dan kalau sudah ada kontaknya bisa kita silaturahmi sowan. Yang kedua adalah untuk UMKM ini kita targetkan bisa kita dapatkan kejelasannya barangkali sekitar sampai hari Ahad ya. Hari Ahad ini semoga sudah ada kejelasan. Lah emang sudah jelas, saya mungkin akan berkenan untuk bisa bersama-sama kita survei ke sana dalam rangka juga memastikan secara komprehensif ya, sehingga nanti kita bisa benar-benar jelas kita mau berkontribusi apa gitu ya. Nah, ini kita harus komitmen di situ untuk target UMKM-nya. Lalu yang kedua terkait dengan rumah baca atau apalah, nanti kita teman-teman silahkan bisa di-create ya. Ini juga berkoordinasi dengan Pak Margono, kira-kira apakah memungkinkan. Saya juga akan berusaha juga koordinasi ya, kalau emang memungkinkan bisa kita buatkan konsepnya seperti apa. Nanti pelaksanaannya ini sambil jalan.
Jadi artinya Gila. jangan dianggap tanggal minggu depan sudah harus siap, jangan, nanti capek semua nanti. Kita sistemnya bertahap saja. Jadi yang penting adalah TPA-nya atau apalah yang sama anak-anak itu jalan dulu. Ya, pelatihan menulis, pelatihan membaca, public speaking, apa silakan di-create dulu. Sambil lalu nanti kita create kalau seandainya diberi lampu hijau yang taman membaca tadi, gitu. Nah, terakhir output daripada kegiatan teman-teman adalah ya. Jadi kita tadi sudah bicara input ya. Inputnya adalah teman-teman ya, saya, kita semua di sinilah inputnya. Prosesnya adalah program. Programnya apa? Membuat taman baca, membuat pemberdayaan UMKM, itu programnya secara umum ya. Lalu outputnya apa? Outputnya daripada UMKM, outputnya adalah peningkatan omset. Itu outputnya ya. Jadi yang awalnya sebelum Mas Ghazali berjibaku itu penjualannya hanya 1.000, setelah Mas Ghazali dan teman-teman berjibaku jadi 2.000 misalkan. Nah, itu output. Jadi ada sesuatu yang membekas selama 30 hari dibina ya. Untuk yang anak-anak, outputnya adalah mungkin bisa membuat coretan-coretan pemikiran ya, 1 halaman, 2 halaman silakan terkait isu apapun. Ya, itu outputnya selama sebulan. Outcome-nya apa? Outcome dampak dalam jangka panjang adalah UMKM-nya itu memiliki sebuah sistem manajerial yang baik. Di manajernya dia punya branding, punya marketing, e-marketing ya. Lalu juga punya desain akuntansi yang rapi. Nah, itu sesuatu yang impact, berdampak, berkelanjutan ya. 2 tahun, 3 tahun terus berjalan. Nah, untuk yang TPA tadi adalah impact-nya adalah ruang membaca. Nah, ini ruang membaca ini nanti saya yakin akan terus berkembang ya, karena nanti kita buatkan juga dia Instagram, kita buatkan juga dia adalah ruang media ya, untuk kita bisa sama-sama mengawal. Jadi walaupun Mas Ghazali sudah selesai, tetap silaturahmi itu nggak selesai karena tetap bisa berdonasi, bisa ngajak teman-teman juga sowan, kontribusi dana, kontribusi buku. Sehingga apa ya, KKN Anda ini walaupun singkat tapi berdampak gitu loh. Sebentar tapi terasa sampai kapanpun gitu. Itu yang saya katakan KKN yang memiliki impact gitu. Karena KKN 30 hari itu ya nggak ada apa-apanya Mas sebenarnya. Tapi kita tuh ibaratnya kayak memberikan sebuah apa ya, batu bata kecil saja ya. Jadi hanya menstimulasi, hanya bagaimana membuat sesuatu itu lebih besar lagi pas kita selesai. Itulah KKN esensinya gitu. Bukan ketika kita ber-KKN, tapi pas KKN itulah sebenarnya kita dinilai oleh masyarakat gitu. Apakah Anda selama KKN itu benar-benar berdaya atau hanya sekedar asal pokoknya gugur kewajiban. Itu dinilai adalah pasca selesai. Oke, saya kira itu saja dari saya. Silakan Anda create ya, Anda silakan siapkan semuanya. Kemudian untuk yang Genoise silakan disiapkan segera Genoise-nya itu tanggal 3 April terakhir ya. Nanti untuk biaya-biayanya berapa diklaim ke LP3M. Begitu kira-kira. Oke, siap. Oke, itu saya kira sementara untuk yang KKN Anda ini. Ada tambahan lagi sebelum kita akhiri mungkin? Silakan. Begini Pak, yang untuk kan yang tadi rumah baca ya. Nah, itu apakah yang kita berarti kita ntar memberitahu orang-orang sono misalkan ada kayak rumah baca gini terus ngajak anak-anaknya suruh ke situ atau bagaimana ya Pak itu? Kalau ya, untuk awal-awal kita itu menjual anunya dulu aja konsep pendidik menginspirasi anak itu untuk belajar membaca, belajar untuk mengembangkan diri lah intinya ya. Jadi yang kita jual tuh rumah baca itu kan masih proses itu ya. Nanti takutnya kita sudah ngomong dari awal rupanya kok nggak disetujui juga, kemudian banyak tantangan gitu kan, nanti malah HP nanti kesannya gitu. Nah, jadi kita soft aja dulu, yang pasti dulu aja. Nanti kalau sudah ini diberi lampu hijau, jelas, kemudian diberikan sebuah dukungan juga dari pihak sana, nanti sambil jalan. Bayangan saya begini,
10 hari pertama teman-teman fokus di pemberdayaan atau pembinaan adik-adik di sana ya. Silakan nanti aktivitasnya bisa di-create ya selama 10 hari itu. Nah, nanti 20 hari asumsinya 10 hari sudah diberikan restu dan ada semacam dukungan. Nah, 10 hari itu sambil lalu kita proses, Mas. Nyiapke lapaknya, Mas. Lapaknya disiapkan, Apa bla dan bla bla. lain-lain itunya gitu ya, Pak? Ya. Nah, nanti setelah hari ke-11 sampai hari ke-30 ya semoga sudah kelar walaupun masih apa adanya, enggak apa-apa. Nanti kita jual di media sosial kita, Anda punya Instagram, nanti kita undang teman-teman di luar publik, kita undang untuk berkontribusi. Begitu Mas Ghazali pikiran saya, Mas. Gitu, Pak. Jadi nggak ada beban, ya. Baik, apalagi yang lain mungkin ada yang sampaikan? Ayo teman-teman yang punya usul, masukan, unek-unek boleh disampaikan. Kemarin waktu yang UMKM di kelompok. Oh ya, silakan Mbak Unia. Ya, ingin memastikan lagi Pak, kan tadi kan untuk proposalnya sampai hari Ahad ya Pak, keputusannya biar jelas kayak gitu. Iya, jadi gini, yang bisa Anda lakukan sekarang adalah kita memastikan UMKM-nya dulu, ya, siapa, di mana. Yang kedua adalah meminta pandangan tentang adanya rumah membaca ini. Nah, kalau seandainya sudah ada lampu hijau dari kedua hal ini, baru nanti kita bisa rancang proposal. Gitu. Jadi proposal ini sifatnya memang menyesuaikan dengan kesesuaian dengan programnya, Mbak. Makanya semakin cepat program ini kita dapatkan persetujuan, saya yakin proposal akan segera bisa dibuat. Gitu kira-kira. Oke, baik Pak. Itu, Terima kasih. Ya, jadi jangan terlalu ibaratnya harus hari Ahad, ya semoga Ahad sudah selesai, malah bagus. Tapi kalau Ahad memang belum selesai, nggak apa-apa. Kita agak Senin, tapi matang semua, Mbak. Ukur semua. Begitu. Oke, baik Pak. Ya. Lalu yang terakhir, kemarin saya membina KKN IT di daerah mana? Kulon Progo ya. Itu saya membuat sebuah program UMKM itu diberdayakan dengan cara membuat beberapa variabel yang kita ukur. Makanya saya kemarin sharing pada Anda konsep itu ya. Jadi konsep yang saya buat itu konsep yang terukur teman sekalian. Jadi kita ber-KKN itu bisa diukur sejauh manakah Anda itu efektif, efisien melakukan sebuah kegiatan. Di mana kita kemarin melihat aspek tenaga kerjanya, aspek modalnya, aspek teknologinya, dan aspek produksinya. Jadi keempat item ini ya, jadi produksi, SDM, tenaga kerja, modal, sama teknologi ini menjadi bagian yang menjadi fokus pemberdayaan UMKM kemarin. Dengan cara kemarin kalau untuk modal kami suntikkan dana pada UMKM itu sebesar sekitar 2,4 juta satu UMKM yang kita bagi menjadi 3 kali pemberian. Jadi minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, masing-masing 300.000. Masing-masing 300.000, jadi 1,2 juta, maaf, 1,2 juta. Itu kita lihat apakah dengan ditambahkan modal itu UMKM itu menjadi lebih berdaya, ya. Yang kedua, kita lihat teknologinya. Jadi teknologinya kita bangun, kita buatkan mereka Instagram, kita buatkan mereka packaging, kita buatkan mereka branding, logo ya. Itu kita buatkan semuanya dan diintegrasikan dengan produk mereka. Waktu itu bakpia sama kue waktu itu yang kita kita kawal. Yang ketiga dari aspek tenaga kerjanya. Jadi tenaga kerja ini apakah mau ditambah atau tetap sama? Itu kita coba jadikan ini. Lalu produksi itu juga kita lihat dia produksinya per hari berapa? Apa ada peningkatan per harinya. Nah, jadi selama lebih kurang 30 hari, teman-teman itu punya database akhirnya. Jadi mereka punya data, jadi kayak buat skripsi. Jadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi produksi mereka dengan menggunakan variabel-variabel tadi. Dan saya menganalisis setelah itu menggunakan kajian-kajian ekonomi. Dan kita bisa ngomong pada mereka kalau Bapak Ibu ingin sukses dalam konteks produksi itu harus fokus pada apa dan apa. Jadi bicaranya itu by data.
dan data itu dapat dari lapangan begitu. Nah, itu kemarin yang saya lakukan dan teman-teman lakukan di itu UMKM. Nah, untuk yang saat ini bayangan saya karena Anda juga terbatas dananya, mungkin kita fokusnya tidak di modal dan tidak di tenaga kerja, tapi kita fokusnya di teknologi. Ya, teknologi dan juga kita fokusnya di produksinya. Packaging produksi tadi kita fokuskan. Nah, nanti silakan nanti selama kalau sudah dapat UMKM-nya apa, nanti kita rembuk kembali ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk UMKM itu. Tapi intinya UMKM itu nanti harus tumbuh, harus berkembang. Apa indikator berkembangnya? Dari produksinya. Ya, produksinya itu. Dari penjualannya kita lihat. Gitu kira-kira. Baik, itu saya kira Mas Ghazali sekedar pengawal dari saya. Mungkin ada tambahan terakhir, silakan. Berarti nanti kita hari Sabtu insya Allah Pak survei UMKM, mau UMKM-nya apa dan lain-lain gitu Pak. Tuh. Dan betul. Jadi kalau sudah lengkap semua, UMKM-nya sudah siap, dan sekiranya memang saya perlu ke sana untuk konfirmasi, mungkin hari Ahad saya luangkan waktu saya untuk bisa sowan ke sana, ya sekaligus kalau bisa sowan ke Pak Margono. Semoga juga bisa, sekaligus juga kita finalisasi untuk taman membaca itu. Tapi teman-teman ya, silakan bisa mulai bisa mulai membuka diskusi dengan beliau mulai sekarang, enggak apa-apa. Meminta pandangan. Itu kira-kira. Mungkin segitu Pak dari saya cukup. Ya, cukup. Saya kira juga cukup dari saya ya. Itu saja saya kira untuk pertemuan perdana ini. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri saja teman sekalian, dan tetap semangat, optimis, dan diniatkan ini untuk pertama ya untuk tentunya kita berkontribusi untuk masyarakat, warga di sana, masyarakat ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita itu belajar untuk bisa memberikan sebuah faedah ya, dan memberikan sebuah legacy, dampak yang tidak hanya 30 hari ini, tapi juga kita berikan sebuah dampak yang insya Allah jangka panjang. Itu saya kira dari saya. Terima kasih atas waktunya semuanya, dan saya tolong diupdate setiap waktu kalau ada aktivitas dan lain sebagainya. Dan jangan lupa tanggal 3 April siaran LP3M mohon juga disubmit hasil yang genuine tadi. Jadi biar sama-sama enak lah semuanya. Itu saya kira Mas Ghazali dan teman sekalian. Terima kasih. Tolong terus diisi logbooknya sambil lalu, jangan lupa. Jadi nanti bisa sesuai administrasi yang ada. Baik, saya akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Ya, silakan selamat aktivitas berikutnya.